kasih masih bersama kami di program Suara Jakarta. Baik, tadi mungkin di antara Anda pemirsa Suara Jakarta juga ingin tahu sudah ada UMP yang ditetapkan oleh pemerintah 4,2 juta rupiah. Namun memang jika tadi disebutkan bahwa biaya hidup layak di Jakarta 9 juta lebih, begitu ya Pak Yayat ya. Yang artinya ada ketimpangan hampir 50%. Nah ini tentunya berharap lagi nih kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pak Bestari ya untuk tadi membantu meringankan agar sehari-hari itu bisa terjangkau, bisa hidup layak. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI, bukan hanya kemudian dengan supporting yang katakanlah meringankan biaya hidup mereka, mungkin semacam alih profesi. Karena mohon maaf ini ya, saya kalau buruh 10 tahun tetap buruh loh gitu loh. Nah ini kan harus juga dipikirkan oleh Pemprov DKI ketika mereka memang sudah punya keahlian, katakanlah mereka ada di kawasan berikat gitu ya, ada yang sudah bisa menjahit dan segala macam, kenapa kemudian tidak ditarik untuk diberdayakan di tempat yang lain yang bisa kemudian meningkatkan taraf hidup mereka gitu. Jadi jangan kemudian seluruh masyarakat Jakarta yang bekerja sebagai buruh selamanya itu dibiarkan, sudahlah mereka sudah kerja sebagai buruh. Jadi kita lepas dulu beban, biarlah para pengusaha itu yang membayarkan mereka 4,2 juta sebulan. Paling tidak kan kita tidak lagi akan mengalami demo-demo. Saya pikirnya tidak bisa seperti itu. Bagaimana kemudian, pernah nggak gubernur dengan perangkatnya kemudian mendatangi tempat-tempat itu melihat yang ini sudah berapa tahun, 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun seharusnya mereka bolehlah diberi kesempatan untuk menjadi lebih maju lagi, jangan terus ada di posisi itu. Ini juga menjadi satu yang serius yang perlu kemudian menjadi bagian dari pekerjaan Pemprov DKI untuk meningkatkan taraf hidup warga masyarakatnya gitu. Nah, ditambah lagi tadi yang seperti saya sampaikan bahwa adanya kemauan yang keras ya. Kalau kemauannya lembek-lembek saja susah ini. Adanya kemauan yang keras dari seluruh aparatur pemerintahan daerah untuk mewujudkan bahwa Jakarta ini betul-betul maju kotanya bahagia warganya. Ya, sesuai dengan moto ya. Gitu, sesuai dengan moto kampanyenya. Diwujudkan dengan cara apa gitu. Kalau buruhnya aja tiap tahun mesti teriak-teriak bawa bendera dulu ke tengah-tengah jalanan yang panas, naudzubillah, baru kemudian suaranya didengar. Kan seperti itu ini. Harusnya kan sebelum ini diumumkan, ini kan rutinitas tahunan saja nih. Nanti tanggal 1 Januari berlaku, kan gitu. Tetapi ada nggak? Tenang warga Jakarta, kita mulai tanggal 1 Januari menggaransi bahwa harga bawang tidak boleh lebih dari sekian, harga cabai tidak boleh lebih dari sekian, harga beras, dan satu lagi yang paling canggih, kalau berani, terbitkan dong kartu buruh sejahtera. Iya, apalagi cuma KJP gitu, idenya apa KJS tuh? gitu loh. Idenya apa besar itu? Maksudnya apa saja nih? Ya, contoh, KJP bisa beli daging, bisa beli ini, bisa beli itu, segala macam. Maka Pemprov DKI sebenarnya harus berani dan confident mengatakan ketika buruh belum mencapai angka penghasilannya sejahtera dengan hitungan tertentu, maka kami support kebutuhannya. Kenapa tidak? APBD itu selalu silpa, selalu lebih, selalu tidak dapat dibelanjakan secara full. Kenapa nggak berikan kembali kepada masyarakat Jakarta? Dalam bentuk apa tadi? Nah, kita lihat KJP, anak sekolah diberikan sampai dengan ada yang 400.000 rupiah, bisa beli daging, bisa beli, itu terbantu loh Bu. Terbantu loh. Ini tinggal keberanian dan melihat apa aturan payung hukumnya, boleh tidak melakukan itu. Jika mana tidak, kemudian undang-undang mana yang melarang? Kalau kita memang ingin mensejahterakan masyarakat seperti moto-motonya Pak Gubernur selama ini, saya kira bolehlah itu diuji, diuji publik. Siapa yang menolak? Kalau hanya untuk memberikan masyarakat Jakarta ini lebih sejahtera ada yang menolak, ini yang menolak ini perlu dipertanyakan ini. Gitu loh, saya kira itu. Saya kira Pak Yayat dan Bu Diana juga setuju lah tentang ini. Beliau menjadi ringan menjelaskan kepada para pengusaha. Pak Yayat juga bisa mempunyai kajian yang lebih serius tentang hal ini. Saya kira itu. Jadi gini, sebetulnya ada hal yang menarik ya. Kalau di Cina memang si siapa tuh Jack Ma itu mengatakan kita peningkatan produktivitasnya
merubah jam kerja dari 8 menjadi 9 jam. Iya. Nah, pertanyaannya kan, produktivitasnya selama ini 8 jam, upahnya sekian, peningkatannya makin bagus atau tidak? Nah, itu juga menjadi dilema kan. Artinya kemampuan pun harus ditingkatkan dengan ini. Atau modelnya di beberapa seperti di Cina, seorang suami yang bekerja di pabrik, dia bisa membawa sebagian dari pekerjaan pabrik itu untuk dipekerjakan kepada istrinya. Istrinya tidak mendapatkan upah, tapi mendapatkan nilai tambah dari pekerjaan yang ada di pabrik untuk dikerjakan di rumah. Artinya ada fungsi tambahan yang didapat. Jadi sumber pendapatan itu bukan pada satu sumbernya gitu kan. Sekarang menjadi pertanyaan, sejauh mana sebetulnya inovatif yang dilakukan oleh badan itu diberikan insentif. Kalau misalnya ada perusahaan yang mampu memberikan celah bagi ada peningkatan kesejahteraan di luar upah, kan selama ini kita pendapatannya tetap susah gitu artinya. Misalnya kan pertanyaan paling mendasar adalah kalau memang kita sangat tergantung kepada UMP, bagaimana cara lain bisa menambah pendapatan baru di luar UMP? Jadi ada sisi pemberdayaan yang bisa dilakukan gitu kan. Nah, ini kan menarik, ada suatu celah. Apalagi dengan zaman sekarang, dengan zaman online dengan seperti itu. Itu yang harus dibuat. Jadi kita itu tidak hanya tergantung kepada UMP-nya, tapi bagaimana memanfaatkan angka ini bagi opportunity baru. Dan ada bagusnya juga kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu mengatakan, oke, kalau kami agak berat, kami bantu Anda misalnya siapa yang sanggup untuk bekerja sama dengan perusahaan, dengan modal dari perusahaan yang punya hubungan secara tidak langsung untuk saling melengkapi. Nah, ini kan sebetulnya tinggal dicari ada celahnya sehingga pola beban itu bukan hanya pada beban pekerjanya, tapi bisa mendapatkan pola sharing. Zaman sekarang kan istilahnya #MO. Mobilisasi dan orkestrasi. Bagaimana mengorkestrasikan saja. Ya mungkin Bu Diana bisa cerita mengenai hal ini begitu. Tapi nanti setelah kita break ya jawabannya, mungkin adakah ide-ide seperti itu yang disampaikan oleh Pak Yayat tadi ya untuk menambah penghasilan mungkin dari para pekerjanya. Kami akan kembali bersama Anda pemirsa. Ada yang